Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tugas video kali ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Jayanti dengan NPM 204240239 dari Prodi PGSD, mata kuliah telah kurikulum, dosen pengampu Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pada tugas video kali ini yaitu storytelling, menceritakan buku yang berjudul Ini atau Itu. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya udah mau bantuin. Pada tugas kali ini, Ibu ada sedikit cerita. Judulnya yaitu Ini atau Itu. Ini main karakternya namanya Dani, ini namanya Ega. Oke? Hah? Bener ya? Oke. Bagian pertama yaitu rencana. Asik sekali. Ega sangat senang karena diberi hadiah oleh ayahnya. Itu sebagai tanda terima kasih karena Ega sudah membantu memanen ikan bandeng. Ega punya teman bernama Dani. Mereka berdua pun memecahkan celengan masing-masing. Celengan itu bentuknya ayam yang lucu. Saat pecah, uang koin dan kertas berhamburan keluar. Yuk kita hitung uangnya, ajak Ega. Mereka mulai menghitung satu persatu, tapi Ega tidak lupa sudah sampai mana. Untunglah Dani memberinya kertas dan pensil. Dani memberi kertas pensil sama si Ega untuk menghitung uang. Tulis saja dan tidak lupa, kata Dani. Nah, jadi lebih mudah sekarang. Saat sedang asyik begitu, tiba-tiba Ega melihat kucing peliharaan Dani. Dani punya kucing peliharaan nih. Hei Dani, jangan bawa kucingmu ke sini, seru Ega dengan wajah sedikit merah. Nanti kalau kucingmu mencuri ikan bandeng di drum, kamu harus ganti loh. Dani pun mengangguk setuju. Ia tidak mau mengambil resiko uang tabungannya. Sayang sekali kalau harus bayar ganti rugi ikan. Akhirnya kucing itu dititipkan kepada ibu untuk dibawa pulang terlebih dahulu. Setelah uang terkumpul, mereka pun berangkat naik kapal bernama Arum Manis. Nama kapalnya apa? Arum Manis. Tiba-tiba Ega teringat sesuatu. Waduh, uangku ketinggalan, teriaknya. Secepat kilat Ega melompat turun dari kapal untuk mengambil uangnya. Bagaimana mau beli sepatu kalau uangnya tertinggal? Perjalanan menuju kota cukup jauh. Desa mereka letaknya di pinggir sungai. Jalanan menuju ke sana berdebu saat musim kemarau dan becek penuh lumpur saat musim hujan. Hanya bisa dilalui sepeda motor. Akhirnya kapal pun merapat ke dermaga. Ega dan Dani berpamitan kepada ayah Ega lalu bermain dan berlari menuju pasar. Hei Dani, hati-hati ya, di pasar banyak copet loh, kata Ega mencoba menakut-nakuti temannya. Dani jadi takut dan terus memegang kantong uangnya erat-erat sepanjang jalan. Sampainya di pasar, mereka melihat penjual makanan ringan. Ega sebenarnya ingin membeli, tapi ia menahan diri. Ia ingat tujuannya pergi ke sana adalah untuk membeli sesuatu, yaitu sepatu. Untunglah Dani baik hati, ia membelikan jajanan dan membagiannya kepada Ega. Mereka berjalan terus sampai menemukan toko mainan. Wah, isinya penuh mainan. Ada bola, mobil-mobilan, dan boneka. Ega terpana melihat bola yang besar dan berwarna-warni. Aduh, aku ingin membeli bola itu loh, bisik Ega. Tapi ia ingat sepatunya sudah bolong-bolong dan perlu segera diganti. Dani menyenggol lengan Ega. Tahan! Kita beli bola nanti aja kalau ada sisa uangnya. Sekarang kamu beli kebutuhan dulu ya. Mereka pun masuk ke toko kacamata. Kacamata Dani sudah rusak. Sayang sekali, harganya ternyata mahal. Padahal ayah Dani hanya seorang pekerja kapal, bukan pemiliknya. Ega melihat wajah Dani jadi sedih. Tiba-tiba, hus! Dani berlari kencang seperti angin. Ia ingin segera mencari kacamata yang harganya lebih murah. Tak jauh dari situ, mereka melihat penjual anak ayam. Dani teriak dan membeli seekor anak ayam betina yang lucu seharga Rp20.000. Ingin kupelihara biar nanti bertelur dan berkembang biak banyak. Dani sangat senang. Ega mencibir sedikit. Mana bisa berkembang biak kalau cuma satu betinanya saja? Kan butuh ada jantannya juga dong Dani. Mereka pun tertawa bersama sambil terus berjalan, memikirkan apa lagi yang dibeli dengan sisa uang mereka, yaitu sepatu, kacamata,
akhirnya mereka sampai di toko sepatu. Ega mulai menghitung-hitung uang di tangannya. Uangnya sudah berkurang karena membeli jajanan dan ayam tadi. Ia berdoa dalam hati, semoga sisa uangnya masih cukup untuk membeli sepatu baru. Tapi saat melihat harga sepatu yang diinginkan, waduh, ternyata uangnya masih kurang. Ega jadi sedih dan merasa bersalah. Ia menatap anak ayam itu, seolah-olah menyalahkannya, padahal kan ayam itu tidak tahu apa-apa. Ega berpikir, padahal kalau tidak beli ayam, uangnya tetap kurang juga sih, tapi rasanya tetap kecewa. Ega pun malu sekali kalau harus meminjam uang kepada Dani. Sementara itu, Dani juga sedang bingung. Ia sebenarnya ingin membeli tas baru, tapi ia teringat kacamatanya yang rusak. Ia berpikir, lebih baik uangnya disisakan untuk membantu ayahnya membeli kacamata baru yang harganya mahal itu. Hei, bagaimana kalau aku beli lem yang kuat saja? Tiba-tiba Ega dapat ide cemerlang. Sepatuku kan masih bisa dipakai, cuma bolong sedikit, dilem saja pasti bisa. Wah, Dani setuju sekali. Itu ide bagus sekali. Mereka pun berjalan mencari toko alat tulis. Tapi saat melewati toko mainan lagi, kaki mereka jadi berat dan berhenti lagi. Gimana kalau kita urunan beli mainan yang paling murah saja ya? Bisik mereka berdua sambil tersenyum nakal. Sampainya di kapal, Ega dan Dani dengan setuju menceritakan semua kejadian kepada ayah mereka. Tadi mau beli sepatu, malah beli ayam, mau beli kacamata, malah kepingin mainan. Ucap Ega dan Dani. Setelah mendengar itu, mereka jadi lega dan ikut tertawa. Dalam perjalanan pulang, mereka membuat rencana baru. Ega berpikir sepatunya masih sempit kalau dijahit lagi. Sepertinya aku harus menabung lagi dari awal, gumam Ega. Meskipun sepatunya masih mangap atau bolong, Ega sudah janji sama diri sendiri, minggu depan ia akan pergi ke pasar lagi dan kali ini ia harus benar-benar fokus. Dani pun setuju. Ia membeli anak ayam lagi, tapi kali ini harus ada jantannya supaya bisa berkembang biak. Tenang saja Dan, kata Ega sambil tertawa. Aku sudah tandai tanggalnya di kalender di rumah, jadi nggak akan lupa. Oke, itu tadi cerita yang dapat Ibu sampaikan. Jadi cerita ini tadi ada pesannya ya, yaitu mengajarkan kita pentingnya untuk berhemat. Karena kadang kita tergoda oleh banyak hal yang menyenangkan, kayak apa aja tadi? Mainan. Iya. Tapi kita harus belajar mengatur uang dan mengutamakan apa yang lebih penting dulu. Kayak misalnya sepatu bolong, harus beli dulu dong. Nanti gimana mau sekolahnya? Oke? Oke, terima kasih. Baiklah, itulah tadi storytelling yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.